Bab 601, Tikus Emas Kecil yang Sulit Ditekan. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Seiring dengan kepergian dua orang tua dari klan Bai, Duan Lingtian dan Han Suenai telah menjadi pusat perhatian di seluruh area. Namun perhatian orang-orang di sekitarnya dengan cepat teralihkan karena anggota klan Tang telah tiba. Ini Grand Elder Klan Tang. Grand Elder Klan Tang adalah eksistensi yang telah melangkah ke tingkat ke-8 tahap inisiasi Void. Di klan Tang, kekuatannya hanya kalah dengan leluhur klan Tang. Saya tidak pernah menyangka bahwa Grand Elder Klan Tang secara pribadi akan datang untuk memimpin pelelangan sore ini. Kerumunan penonton di sekitarnya gempar, sedangkan tatapan Duan Lingtian telah turun ke 5 orang yang terbang. Di antara 5 orang ini, yang memimpin adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan sepasang mata kacau yang sesekali bersinar dengan cahaya terang yang menyilaukan. Dari jauh, lelaki tua itu tampak seperti lelaki tua biasa, namun kekuatan spiritual Duan Lingtian memberitahunya bahwa lelaki tua ini adalah eksistensi di tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void. Dia adalah Penatua Agung Klan Tang. Duan Lingtian mendengar diskusi di sekitarnya, dan dia dengan mudah menebak identitas lelaki tua itu. Bagaimanapun, Duan Lingtian telah tiba di Kekaisaran Mulberry Timur untuk jangka waktu tertentu, jadi dia memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap klan Tang Kekaisaran Mulberry Timur. Klan Tang adalah kekuatan terkuat di Kekaisaran Mulberry Timur selain keluarga kekaisaran, dan klan yang mampu menjadi yang terkuat di kekaisaran tidak diragukan lagi sangat langka. Seharusnya, ada 5 keberadaan di tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void atau lebih tinggi di klan Tang, dan yang terkuat adalah keberadaan di tingkat ke-9 tahap inisiasi Void. Hari itu ketika Duan Lingtian baru saja memperoleh pemahaman tentang kekuatan klan Tang, dia pernah menghela nafas dengan emosi. Kekuatan klan Tang mungkin tidak kalah dengan keluarga kekaisaran Mulberry Timur. Setiap orang. Sementara itu, 5 orang dari klan Tang yang dipimpin oleh Grand Elder turun ke platform tinggi, dan Grand Elder Klan Tang melihat sekeliling sebelum berbicara tiba-tiba. Seketika, pemandangan itu menjadi sunyi dan menjadi sunyi senyap. Klan Tang kami akan melelang binatang iblis di sini hari ini. Binatang iblis tahap inisiasi Void. Grand Elder Klan Tang jelas bukan orang yang suka berlama-lama, dan dia langsung ke intinya. Binatang iblis tahap inisiasi Void. Seketika, tidak peduli apakah itu kerumunan penonton di sekitar di tanah atau di langit, mereka semua menjadi gempar. Lagi pula, begitu binatang iblis menerobos ke tahap inisiasi Void, kecerdasannya sudah tidak berbeda dengan manusia. Yang paling penting, binatang iblis tahap inisiasi Void biasanya memiliki martabatnya sendiri. Lebih baik mati daripada hidup bertekuk lutut. Bahkan jika itu adalah manusia yang memiliki kekuatan yang melampaui binatang iblis tahap inisiasi Void, praktis tidak mungkin untuk menaklukkannya. Justru karena inilah nilai binatang iblis tahap inisiasi Void sangat tinggi di dunia manusia. Sekarang, klan Tang ingin melelang binatang iblis tahap inisiasi Void. Binatang iblis tahap inisiasi Void yang bisa dibawa keluar untuk dilelang oleh klan Tang tidak diragukan lagi bukan jenis binatang iblis yang lebih baik mati daripada tunduk. Jenis binatang iblis ini adalah sesuatu yang diinginkan siapapun. Terutama orang-orang yang memiliki kekuatan yang memiliki jumlah terbatas ahli tahap inisiasi Void, wajah mereka memerah dan penuh dengan energi saat mereka bersiap untuk menawar binatang iblis tahap inisiasi Void. Binatang iblis tahap inisiasi Void. Alis Duan Lingtian terangkat. Klan Tang ini memiliki beberapa kemampuan, mereka benar-benar mampu menangkap binatang iblis tahap inisiasi Void untuk dilelang. Grand Elder Tang, bolehkah saya tahu tingkat Void Initiation Stage apa yang dilelang oleh klan Tang Anda? Dalam waktu singkat, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tingkat pertama dari tahap inisiasi Void. Grand Elder Klan Tang menjawab dengan acuh tak acuh. Meskipun itu hanya pada tingkat pertama dari tahap inisiasi Void, itu tidak menghancurkan semangat di hati orang-orang di sekitarnya karena semua orang melihat dengan antisipasi pada Grand Elder Klan Tang. Grand Elder Tang, di mana binatang iblis itu? Ya, kamu harus membiarkan kami melihatnya, kan? Kalau tidak, bagaimana kami akan menawar? Tepat. Kerumunan penonton di sekitarnya riuh. Saat ini, orang-orang yang berbicara sebagian besar adalah seniman bela diri dengan kultivasi di Void Praying Stage atau di atasnya dan berdiri di langit. Orang-orang ini kebanyakan memiliki latar belakang yang luar biasa dan kekayaan yang melimpah. Semuanya, harap tenang. Murid klan Tang saya akan segera membawa binatang iblis itu.
Grand Elder Klan Tang mengangkat tangannya untuk menghentikan suara riuh dari sekitarnya. Tak perlu dikatakan, Grand Elder Klan Tang ini memiliki tingkat pengaruh tertentu, dan begitu dia selesai berbicara, pemandangan seketika menjadi sunyi sekali lagi. Saya pikir itu akan menjadi harta karun. Jadi ternyata itu hanya binatang iblis tahap inisiasi Void tingkat pertama. Alis Han Suenai merajut dan berbicara dengan sedikit kekecewaan. Kakak Lingtian, ayo pergi, aku sama sekali tidak tertarik dengan binatang iblis tahap inisiasi Void, kata Han Suenai kepada Duan Lingtian. Karena kita sudah datang, mari kita lihat binatang iblis apa yang ingin dilelang oleh klan Tang ini, aku juga sangat ingin tahu, binatang iblis tahap inisiasi Void macam apa yang ditundukkan oleh klan Tang ini. Duan Lingtian menyarankan, baiklah, kalau begitu aku akan menemani kakak Duan Lingtian melihat apa yang terjadi. Han Suenai dengan ringan tersenyum sambil mengangguk dan setuju. Tidak lama kemudian, gelombang lolongan angin terdengar dari kejauhan. Selanjutnya, seorang pria parubaya yang membawa sesuatu yang ditutupi kain merah melayang di langit dan langsung menuju ke alun-alun di tengah. Setelah beberapa saat, dia turun ke platform tinggi. Penatua Agung. Selanjutnya, pria parubaya itu dengan hormat menyerahkan benda yang ditutupi kain merah itu kepada Grand Elder. Grand Elder mengangguk sebelum mengangkat tangannya dan langsung mengangkat kain merah. Sangkar yang dibuat khusus muncul di tangan Grand Elder Klan Tang. Skeak-skeak gelombang, tepat pada saat ini, gelombang tangisan pelan terdengar dari dalam sangkar. Seekor tikus emas kecil yang ditutupi bulu halus terbaring tak berdaya di kandang dalam keadaan menyedihkan, dan mata hijau giok tikus emas kecil itu menatap ke langit alun-alun tengah. Mata tikus emas kecil itu dipenuhi dengan kegembiraan, sedangkan, pada saat ini, Duan Lingtian menjadi benar-benar terpana saat dia menatap kosong ke tikus emas kecil di dalam kandang, dan dia bergumam dengan sedikit kaku. Sedikit, emas kecil, setiap orang. Sementara itu, Grand Elder Klan Tang berbicara perlahan. Tikus emas kecil ini adalah binatang iblis tahap inisiasi Void yang dilelang oleh klan Tangku, menurut deduksiku, itu seharusnya merupakan varian tikus bulu emas. Meskipun itu hanya binatang iblis tahap inisiasi Void tingkat pertama, ia telah memahami konsep petir tingkat kedua. Saat Grand Elder Klan Tang selesai berbicara, suaranya menjadi kuat. Memahami konsep petir tingkat kedua di tingkat pertama tahap inisiasi Void. Seketika, tatapan kerumunan penonton di sekitarnya menyala. Kemampuan pemahaman binatang iblis seperti itu bisa dikatakan mengejutkan. Grand Elder Tang, kondisinya tidak tampak baik bagi saya, mungkinkah klan Tang Anda telah menggunakan obat di atasnya? Tiba-tiba, seseorang dengan tatapan tajam bertanya. Tepat, Penatua Agung mengangguk. Klan Tang kami memang telah memberikannya Origin Block Powder. Tapi, keinginan hidup binatang iblis ini sangat kuat, dan sangat mungkin untuk mengontrolnya menggunakan Origin Block Powder dan membuatnya melayani kalian semua. Ketika dia berbicara sampai di sini, Grand Elder Klan Tang sedikit berpuas diri. Serbuk blok asal adalah resep rahasia klan Tang saya, tidak peduli siapa yang menawar dan memenangkan binatang iblis ini hari ini, klan Tang kami akan tanpa syarat memasok bubuk blok asal senilai 100 tahun kepadanya. Segera setelah Grand Elder Klan Tang selesai berbicara, pemandangan itu benar-benar sunyi, dan hanya gelombang napas berat yang tersisa. Ratusan tahun. Tepat pada saat ini, sebuah cibiran memecah suasana hening di tempat kejadian. Apakah kamu benar-benar berpikir klan Tangmu masih bisa diturunkan selama 100 tahun? Suara marah dan galak itu terus terdengar, dan itu menyebabkan semua orang dari klan Tang termasuk Grand Elder menjadi muram. Tatapan semua orang mengarah ke sumber suara. Di tempat itu, seorang pemuda berpakaian ungu berdiri di sana. Itu dia. Dalam waktu singkat, seseorang telah mengenali Duan Lingtian. Apa yang ingin dia lakukan? Rasa dingin muncul di hati banyak orang. Meskipun pemuda berpakaian ungu ini tidak pernah bergerak sejak awal, seorang ahli yang menakutkan bersembunyi di balik gadis muda di sisinya. Pakar itu belum muncul, mampu membunuh ahli tahap inisiasi Void tingkat ke-7. Tingkat kemampuan itu telah melampaui lingkup tahap inisiasi Void. Nak, kamu benar-benar berani tidak menghormati klan Tangku, kamu pantas mati. Tepat pada saat ini, pria parubaya yang berdiri di sisi Grand Elder berteriak dengan eksplosif, dan dia berubah menjadi cahaya yang mengalir yang melintas langsung ke arah Duan Lingtian. Untuk sesaat, dua siluet mamut kuno muncul di langit di atas pria parubaya itu. Jelas, ini adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat pertama. Bang!
Pria parubaya itu menamparkan dengan telapak tangannya, energi asalnya yang mengamuk memadat untuk berubah menjadi cetakan telapak tangan yang disertai dengan untaian energi berwarna biru saat menyelimuti Duan Lingtian. Di langit, siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Konsep air tingkat pertama. Ketika dihadapkan dengan serangan telapak tangan pria parubaya yang sangat tangguh, Duan Lingtian mengungkapkan ekspresi jijik, dan dia bahkan tidak memiliki niat untuk menghindar. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian mengangkat tangannya, dan origin energinya yang mengamuk berkumpul di jari telunjuknya. Titik badai. Duan Lingtian dengan keras menunjukkan, konsep angin tingkat pertamanya dan kekuatan petir tingkat lanjut bergerak bersama dengan kekuatan titik energi asalnya untuk berubah menjadi titik tempes yang menembus ke arah telapak tangan pria parubaya itu. Di langit, 3 siluet naga bertanduk kuno dikawal oleh 2000 siluet mamut kuno saat mereka berlari keluar. Desir, tempes poin yang menakutkan dengan mudah menghancurkan jejak telapak tangan pria parubaya itu dan tidak kehilangan momentum sedikit pun sebelum menembus dada pria parubaya itu. Kamu, pupil pria parubaya itu terbuka lebar, dan dia mengangkat tangannya untuk menunjuk Duan Lingtian dan ingin mengatakan sesuatu, namun dia tidak dapat melanjutkan berbicara pada akhirnya. Bang! Pria parubaya itu terguncang sebelum dengan keras jatuh ke tanah sambil disertai dengan percikan darah yang menutupi langit, dan dia sama sekali tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Mati. Sementara itu, pupil dari kerumunan penonton di sekitarnya mengerut, dan mereka melihat pemuda berpakaian ungu di langit dengan ekspresi heran. Sungguh pemuda yang menakutkan. Usianya terlihat paling banyak sekitar 25 tahun, tapi kultivasinya telah melangkah ke tingkat pertama tahap inisiasi Void. Selain itu, dia telah memahami konsep angin tingkat pertama dan kekuatan petir tingkat lanjut. Dari mana tepatnya seniman bela diri jenius yang mengerikan itu berasal? Dengan kekuatannya, dia mungkin memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti yang diadakan dalam 8 bulan lagi, kan? Tidak ada ahli dari generasi muda Kekaisaran Mulberry Timur kita yang bisa menandingi dia. Kerumunan penonton di sekitarnya menghela nafas dengan emosi karena mereka semua dipenuhi dengan kekaguman terhadap bakat alami dan kemampuan pemahaman Duan Lingtian. Anak, tepat pada saat ini, suara rendah dan menindas dari Grand Elder Klan Tang terdengar perlahan. Pertama Anda tidak menghormati klan Tang saya, sekarang Anda membunuh murid klan Tang saya, siapa sebenarnya Anda? Bab 602, Mengumpulkan Utang. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurater Editor, J. Permusuhan apa yang dimiliki klan Tangku denganmu? Saat dia selesai berbicara, mata Grand Elder tidak lagi berlumpur dan digantikan dengan niat membunuh yang menakutkan. Dia mengambil sikap seolah-olah dia akan memusnahkan Duan Lingtian jika Duan Lingtian tidak dapat memberinya alasan. Permusuhan apa? Duan Lingtian mencibir, dan kemudian tatapannya turun ke kandang kecil di tangan Grand Elder. Klan Tangmu benar-benar berani menyiksa Little Gold seperti ini, aku. Itu emas kecil. Duan Lingtian belum selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh Han Suenai di dekatnya. Han Suenai sebelumnya ingin tahu mengapa kakaknya Lingtian tiba-tiba kehilangan ketenangannya seperti ini. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Jadi ternyata tikus emas kecil yang dikurung klan Tang di dalam sangkar kecil adalah emas kecil. Itu benar-benar tikus surgawi bermata giok, aku tidak terlalu memperhatikan sebelumnya. Han Suenai dengan serius mengukur tikus emas kecil itu untuk pertama kalinya, dan dia melihat melalui asal-usul tikus emas kecil itu. His-desis gelombang, sementara itu, 2 kepala kecil mencuat dari balik lengan baju Duan Lingtian. Itu adalah Little Black dan Little White, dan mereka memiliki tatapan yang sedikit rumit sekarang saat mereka mengukur tikus emas kecil di dalam kandang. Emas kecil. Grand Elder tercengang ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan dia tidak dapat bereaksi terhadap makna di balik kata-kata ini untuk sementara waktu. Tepat pada saat ini, Han Suenai bergerak. Han Suenai tersapu dengan tidurnya, menyebabkan angin kencang yang sedingin es hingga ekstrim untuk langsung menyapu secara horizontal, dan itu menyelimuti anggota klan Tang. Seketika, kelima anggota klan Tang termasuk Grand Elder berubah menjadi 5 patung es, dan hanya kandang di tangan Grand Elder yang tidak disegel dengan es. Skeak-skeak gelombang, tapi, tikus emas kecil di dalam kandang masih membeku sampai seluruh tubuhnya menggigil. Emas kecil. Duan Lingtian melintas untuk turun ke platform tinggi dan merebut kandang kecil. Desir. Pedang roh kelas 4-nya keluar untuk dengan mudah membelah sangkar. Emas kecil, apakah kamu baik-baik saja?
Duan Lingtian mengeluarkan tikus emas kecil dari kandang dan memegangnya di tangannya, dan kemudian dia mengukurnya dengan ekspresi prihatin. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil itu berteriak 2 kali sebelum mengirimkan transmisi suara ke telinga Duan Lingtian. Kakak Lingtian, sakit sekali. Tidak apa-apa, kamu hanya terpengaruh oleh bubuk blok asal Klantang, aku akan membawamu ke Klantang sekarang untuk membuat mereka menyerahkan penawarnya. Mata Duan Lingtian menjadi dingin. Di bawah kemarahannya yang ekstrim, Duan Lingtian bahkan lupa bahwa dia sendiri mampu memperbaiki pil pembersihan roh yang mampu menyembuhkan segudang racun. Dengan pil api kelas 3 yang dikuasai Duan Lingtian setelah menerobos ke tahap inisiasi Void, dia hanya perlu menemukan bahannya sebelum dia sepenuhnya mampu menyempurnakan pil pembersihan roh kelas 3. Selain beberapa racun beracun yang sangat langka di benua awan, pil pembersihan roh kelas 3 dapat dengan mudah menyembuhkan racun lainnya. Pada saat yang sama Duan Lingtian berbicara dengan tikus emas kecil, dia mengangkat tinjunya untuk mengayunkannya dengan tiba-tiba, dan energi asalnya yang besar menyapu kelima anggota Klantang termasuk Grand Elder yang telah berubah menjadi es patung. Bang, bang, bang. 5 dentuman keras terdengar pada saat yang hampir bersamaan. Pada saat berikutnya, 5 patung es berubah menjadi es yang pecah yang menutupi langit, dan kemudian jatuh ke tanah. Kelima anggota Klantang sudah mati. Membunuh tanpa menumpahkan setetes darah tidak lebih dari ini. Suenai, lakukan perjalanan ke Klantang bersamaku, tolong. Mata Duan Lingtian ternoda dengan semburat merah-merah saat dia melihat Han Suenai dan berbicara dengan nada yang mengandung sedikit kesungguhan bercampur di dalamnya. Kakak Lingtian, mengapa kamu bersikap sopan padaku? Masalahmu adalah urusanku. Suenai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan kemudian dia pertama kali melihat ke arah pria parubaya di dekatnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu tahu di mana Klantang berada? Aku tahu. Wajah pria parubaya itu menjadi pucat ketika dia ditatap oleh Han Suenai. Dia yang awalnya tidak ingin berhubungan dengan masalah ini akhirnya mengangguk di bawah tatapan membara Han Suenai. Pimpin jalan, kata Han Suenai acuh tak acuh. Iya, pria parubaya itu tidak berani ragu untuk buru-buru terbang ke kejauhan. Apa lelucon? Dia dengan jelas melihat metode gadis muda ini sebelumnya. Dengan mengangkat tangannya, dia menyegel kelima ahli Klantang dalam es. Dia tahu kekuatannya jauh lebih rendah daripada anggota Klantang, jadi, dia sama sekali tidak dapat membangkitkan niat untuk menolak ketika dihadapkan dengan permintaan gadis muda itu. Siapa yang tahu jika gadis muda itu akan menjadi marah karena malu karena ini? Jika gadis muda itu menjadi marah dan membunuhnya, itu hanya akan menjadi masalah yang terjadi dalam sekejap mata. Suara mendesing. Duan Lingtian muncul lebih dulu untuk mengikuti pria parubaya itu, sedangkan Han Suenai mengikuti dari belakang. Adapun orang lain yang hadir, mata mereka berbinar dan mereka mengikuti dari jauh. Sepertinya Klantang akan menderita hari ini. Iya, jika gadis muda itu menjadi marah, maka Klantang mungkin akan terhapus seluruhnya dari Kekaisaran Mulberry Timur. Saya awalnya berpikir bahwa gadis muda itu memiliki seorang ahli yang membantunya, tetapi ketika gadis muda itu menyerang lebih awal, saya akhirnya menemukan bahwa sama sekali tidak ada yang membantunya. Kekuatannya terlalu menakutkan, aku yakin dia ahli dari negeri asing. Pada saat yang sama kerumunan penonton di sekitarnya mengikuti Duan Lingtian dan Han Suenai, mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Untuk sementara waktu, sudut kota kekaisaran ini benar-benar menjadi ramai. Ini adalah perkebunan Klantang. Pria parubaya yang memimpin jalan menunjuk ke arah perkebunan luas di depan yang memiliki aura megah yang megah. Suara mendesing. Tatapan Duan Lingtian menjadi sedikit dingin saat dia langsung masuk tanpa izin ke Tang Klan Estate. Kamu siapa? Murid-murid Klantang di gerbang perkebunan secara alami tidak akan mengizinkan Duan Lingtian masuk. Persetan. Mata Duan Lingtian dipenuhi dengan kekejaman. Dengan mengangkat tangannya, dia mengayunkan lengannya untuk dengan mudah meledakkan murid-murid Klantang yang menghalangi jalannya terbang, menyebabkan mereka menderita luka berat, dan kemudian dia langsung memasuki perkebunan Klantang. Sementara Han Suenai mengikuti di belakang Duan Lingtian, dia tidak bisa menahan lidahnya. Kakak Lingtian benar-benar marah, sepertinya tempat tikus surgawi bermata giok di hatinya tidak kalah dengan hitam kecil dan putih kecil sedikit pun. Setelah masuk tanpa izin ke perkebunan Klantang, Duan Lingtian bergerak seolah-olah dia sedang bergerak melalui area kosong. Desir, 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 desir.
Kedua ular sanca kecil itu melintas tanpa henti, menyebabkan semua murid klan Tang yang menghalangi jalan jatuh ke tanah. Untuk sementara waktu, seluruh Tang klan Estate berada dalam kekacauan. Lari, cepat lari. Iblis, dia iblis, dia iblis. Murid, penjaga, pelayan, dan pelayan klan Tang klan melarikan diri ke segala arah. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke klan Tangku? Akhirnya, teriakan muram terdengar, dan seorang pria parubaya dengan pakaian mewah dan penampilan tampan memimpin lebih dari 10 tetua untuk bergegas dengan tergesa-gesa. Skeak-skeak gelombang, setelah pria parubaya itu muncul, tikus emas kecil yang berbaring di bahu Duan Lingtian mengangkat kepalanya dengan susah payah sebelum menangis 2 kali dan mengirimkan transmisi suara ke Duan Lingtian. Kakak Lingtian, ini dia. Dia menangkapku dan melakukan segala macam siksaan padaku, dan dia memaksaku untuk mengkonsumsi origin block powder itu. Selain itu, dia merebut spatial collar yang kamu haluskan untukku. Saat dia selesai berbicara, tikus emas kecil itu sangat marah. Serahkan penawarnya ke origin block powder. Duan Lingtian memandang pria parubaya dengan pakaian mewah dan berbicara kata demi kata dengan suara rendah. Pria parubaya dengan pakaian mewah bahkan belum berbicara ketika seorang pria tua di belakangnya berdiri dan berteriak dengan suara muram. Nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kamu bahkan berani lancang di hadapan patriark klan Tang kita. Bagiku sepertinya kamu sedang mencari kematian. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, origin energi meroket di atas tubuhnya, dan sepertinya bola api yang melompat keluar tanpa akhir. Sepertinya kamu mencari kematian. Suara dingin tiba-tiba terdengar dan masuk ke telinga semua orang yang hadir. Pada saat berikutnya, gelombang angin kencang yang sangat dingin menyapu seolah-olah telah berubah menjadi binatang buas yang menerkam ke arah lelaki tua itu. Seketika, tubuh lelaki tua itu menjadi kaku di tempat, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi patung es. Penatua ke-9. Pria parubaya dengan pakaian mewah, patriark klan Tang berekspresi muram, dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menekan patung es saat dia ingin menyelamatkan lelaki tua itu. Tapi seiring dengan tangannya yang mengangkat dan menekan patung es, dan energi asalnya berkedip-kedip. Retakan yang seperti jaring laba-laba langsung muncul di patung es, dan kemudian meledak untuk berubah menjadi potongan es yang tak terhitung jumlahnya, sedangkan, lelaki tua yang disegel di dalam es benar-benar hancur. Penatua ke-9. Patriark klan Tang tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Konsep es, ini konsep es. Patriark, gadis kecil ini telah memahami konsep es. Sementara itu, lelaki tua lainnya dengan tatapan tajam menatap Han Suenai dan berbicara dengan nada yang dipenuhi ketakutan. Konsep es. Pupil Patriark klan Tang mengerut, dan tubuhnya bergetar ringan saat dia mengingat catatan terkait konsep es yang dia lihat di sebuah buku. Baru sekarang dia menyadari bahwa dialah yang secara tidak langsung membunuh Penatua ke-9 klan Tang sebelumnya. Siapa sebenarnya kamu? Patriark klan Tang akhirnya menyadari beratnya masalah ini. Pemuda dan gadis muda itu jelas telah bersiap, jika tidak, mereka tidak akan begitu tidak terkendali. Terlebih lagi, kultivasi gadis muda yang telah memahami konsep es ini jelas telah melampaui dirinya. Bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7, namun dia sebenarnya lebih rendah dari seorang gadis muda yang terlihat berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan itu menyebabkan dia sedikit marah. Siapa kita? Duan Lingtian mencibir. Orang-orang yang datang untuk menagih hutang. Menagih hutang. Patriark klan Tang pertama kali tercengang, dan kemudian dia melihat tikus emas kecil yang berbaring di bahu Duan Lingtian, dan wajahnya menjadi pucat. Mengapa itu milikmu? Dia tidak berpikir bahwa tikus emas kecil itu dibeli oleh orang-orang ini dengan harga tinggi. Mencicit. Tikus emas kecil itu mengeluarkan teriakan tajam saat dia menatap dengan marah pada Patriark klan Tang, dan seolah-olah dia telah melihat musuh bebuyutannya. Mungkin, di mata tikus emas kecil, dia telah menganggap Patriark klan Tang sebagai musuh bebuyutannya sejak lama. Di mataku, emas kecil adalah keluargaku, namun sekarang, keluargaku telah disiksa dengan berbagai macam siksaan oleh klan Tangmu, dan dia telah diracuni secara paksa dengan bubuk blok asal oleh klan Tangmu. Mata merah-merah Duan Lingtian dipenuhi dengan kekejaman yang tak terbatas, dan nada suaranya rendah dan berat sampai-sampai membuat orang lain merinding. Serahkan penawar yang benar-benar menyembuhkan origin block powder. Duan Lingtian praktis mengucapkan kata demi kata saat dia berteriak dengan suara muram. Tidak ada obat penawar untuk menyembuhkan origin block powder,
dan hanya ada obat untuk menekannya. Saat ini, Patriark Klan Tang juga menyadari bahwa Grand Elder Klan Tang dan yang lainnya kemungkinan besar telah terbunuh, dan dia yang merasakan bahaya yang sangat besar tidak berani ragu sedikit pun untuk menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Seorang gadis muda yang terlihat berusia sekitar 15 atau 16 tahun memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat darinya. Sejauh yang dia ketahui, latar belakang kedua orang ini sangat luar biasa, dan kemungkinan besar mereka adalah murid dari kekuatan hebat di negeri asing. Bab 603, Api Pil Tembaga Valet. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Tidak ada obat penawar untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Wajah Duan Lingtian menjadi suram ketika dia mendengar Patriark Klan Tang. Di bawah kemarahannya yang ekstrim, pikiran Duan Lingtian malah menjadi lebih jernih. Bagaimana saya bisa lupa tentang pil pembersihan roh? Dengan pil pembersihan roh, apakah saya masih membutuhkan penawar dari Klan Tang? Seketika, Duan Lingtian sadar, dan matanya benar-benar menjadi dingin ketika dia melihat Patriark Klan Tang sekali lagi. Suenai. Duan Lingtian memanggil dengan suara ringan. Praktis pada saat Duan Lingtian selesai berbicara, Han Suenai menyerang sekali lagi, dia mengayunkan tangannya, menyebabkan angin dingin menusuk sekali lagi. Suara mendesing. Sebelum Patriark Klan Tang dan semua petinggi bisa bereaksi, angin dingin telah menyelimuti mereka, mengubah mereka menjadi banyak patung es. Lebih dari 10 patung es berbentuk manusia berdiri di sana, dan itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Emas kecil. Duan Lingtian mengelus tikus emas kecil di bahunya yang lemah dan lemah, lalu dia tersenyum ringan. Lanjutkan. Sebuah cahaya terang melintas melewati mata hijau giok tikus emas kecil itu, dan tubuhnya yang lemah dan lemah berjuang untuk berdiri sebelum menerkam ke arah 10 patung es plus. Patriark Klan Tang yang pertama berubah menjadi patung es adalah yang pertama dihancurkan oleh tikus emas kecil. Selanjutnya, petinggi Klan Tang yang tersisa yang telah berubah menjadi patung es tidak dapat melarikan diri karena keberuntungan, dan mereka berturut-turut dimusnahkan di tangan tikus emas kecil. Skeak-skeak gelombang, ketika tikus emas kecil itu kembali, 10 patung es plus itu tidak ada lagi, dan hanya potongan es yang menutupi tanah yang tersisa. Tikus emas kecil itu menundukkan kepalanya untuk memegang sepotong es di antara banyak potongan, dan kemudian dia berubah menjadi sambaran petir emas yang kembali ke bahu Duan Lingtian. Setelah dia menyerahkan pecahan es itu ke tangan Duan Lingtian, dia tidak tahan lagi dan pingsan. Dia yang ditahan oleh bubuk blok asal berada dalam kondisi yang sama dengan energi asalnya ditekan. Dia telah menggunakan banyak origin energi sebelumnya, dan itu telah melampaui beban yang saat ini dapat ditangani oleh tubuhnya. Penampilan tikus emas kecil yang sangat putus asa menyebabkan hati Duan Lingtian sakit, dan kemudian dia menyerahkan pecahan es di tangannya kepada Han Suenai. Suenai, ekstrak cincin tata ruang di dalamnya. Cincin tata ruang di dalam pecahan es justru merupakan milik Patriark Klan Tang. Baik, Suenai menerima pecahan es, dan dengan mengangkat tangannya, es di cincin tata ruang berubah menjadi kabut, memperlihatkan cincin tata ruang yang tampak sederhana di tangannya sebelum memberikannya kepada Duan Lingtian. Ayo pergi. Duan Lingtian memanggil Suenai sebelum membubung ke langit, dan dia bermaksud meninggalkan perkebunan Klan Tang. Saat ini, pelakunya, Patriark Klan Tang, dieksekusi, dan kelompok petinggi Klan Tang telah dikuburkan bersamanya, menyebabkan kemarahan Duan Lingtian berkurang banyak. Suara mendesing. Suara mendesing. Duan Lingtian dan Han Suenai datang dan pergi seperti angin, dan dalam sekejap mata, mereka menghilang dari perkebunan Klan Tang, sedangkan, banyak murid Klan Tang berjalan keluar dari tempat-tempat aneh di dekat tempat mereka berdua berdiri, lebih awal. Patriark, Penatua Kedua, dan yang lainnya menghilang begitu saja. Saat mereka melihat pecahan es yang menutupi tanah, tubuh mereka gemetar hebat, dan wajah mereka sangat pucat. Adegan sebelumnya adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lupakan seumur hidup mereka. Pada saat itu, mereka bahkan menahan napas karena mereka sangat takut bahwa mereka akan menjadi sasaran gadis muda yang seperti iblis dan akan berubah menjadi patung es juga. Cepat laporkan ini ke leluhur. Seseorang berteriak. Selanjutnya, seseorang menuju ke kedalaman Tang Clan Estate. Bahkan jika leluhur datang, dia mungkin tidak dapat melakukan apa-apa. Kedua orang itu adalah eksistensi yang sama sekali tidak dapat dilawan oleh klan Tang kita. Bahkan jika itu leluhur, dia tidak memiliki kekuatan untuk memusnahkan Patriark dan semua sesepuh dengan flip telapak tangannya. Seorang murid Tang Clan dengan tatapan tajam tidak bisa menahan nafas. Seperti yang dia katakan,
ketika leluhur klan Tang turun, dan setelah dia mendengar urutan kejadian dan melihat pecahan es yang menutupi tanah, meskipun dia marah hingga batasnya, dia tidak menyebutkan apapun tentangnya, membalas dendam dan hanya bergumam dengan linglung. Bencana klan Tangku, malapetaka klan Tangku. Kerumunan orang telah mengepung di luar Tang Clan Estate. Orang-orang ini adalah semua orang yang mengikuti di belakang Duan Lingtian dan Han Suenai untuk tiba di sini. Tapi mereka tidak berani gegabah masuk ke perkebunan klan Tang, dan mereka hanya bisa tinggal di luar dan menunggu berita. Tidak lama kemudian, mereka mengetahui urutan kejadian dari beberapa murid klan Tang yang meninggalkan perkebunan klan Tang dengan panik. Pria dan wanita muda itu memusnahkan semua petinggi klan Tang termasuk patriark klan Tang. Di antara para ahli klan Tang, hanya leluhur klan Tang yang tersisa. Sepertinya klan Tang pasti akan menurun, leluhur klan Tang sudah berusia lebih dari 100 tahun sekarang, dan dia mungkin tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan yang kuat dan makmur seperti klan Tang akan benar-benar jatuh di tangan binatang iblis tahap inisiasi Void pada akhirnya. Untuk sesaat, semua orang menghela nafas dengan emosi. Pada saat yang sama, mereka mengingat pemuda berbaju ungu dan perempuan muda berbaju kuning, dan mereka tidak bisa menahan perasaan dingin menjalari punggung mereka. Sejauh yang mereka ketahui, menyinggung kedua orang itu tidak berbeda dengan menyinggung dewa kematian. Saat ini, setelah mereka meninggalkan perkebunan klan Tang, Duan Lingtian dan Han Suenai tidak langsung kembali ke penginapan, dan mereka malah pergi ke toko obat terbesar di Kekaisaran Mulberry Timur. Setelah mereka membeli setumpuk bahan obat, mereka kembali ke penginapan. Kakak Lingtian, Anda juga seorang alkemis. Setelah mereka kembali ke kamar penginapan, Han Suenai melihat ke arah Duan Lingtian mengeluarkan bahan obat yang telah mereka siapkan sebelumnya dan mengeluarkan sebuah kuali, dan dia langsung terkejut. Iya, Duan Lingtian mengangguk, dan dengan mengangkat tangannya, seberkas api berwarna ungu menyala di telapak tangannya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat melihat bahwa di sekitar api berwarna ungu ada lapisan tepi tembaga yang berdenyut bersama dengan gerakan api berwarna ungu, dan itu sangat aneh. Api pil tembaga Valet. Han Suenai di dekatnya tidak bisa tidak tergerak. Kakak Lingtian, kamu seorang alkemis kelas 3. Valet Copper Pil Fire adalah pil fire kelas 3 yang hanya dimiliki oleh alkemis kelas 3. Ketika dia melihat pil fire kelas 3 muncul di tangan Duan Lingtian, dia merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Bukannya dia belum pernah melihat alkemis kelas 3, tapi dia belum pernah mendengar atau melihat alkemis kelas 3 yang begitu muda. Iya, Duan Lingtian mengangguk, dan kemudian dia dengan sengaja menekan pil fire di tangannya untuk membuatnya melemah. Dalam waktu singkat, Valet dengan tepi tembaga kelas 3 pil fire dan secara bertahap menjadi berwarna biru pil fire kelas 4. Sementara itu, Duan Lingtian mulai memperbaiki pil obat. Pil obat yang dimaksudkan untuk disempurnakan oleh Duan Lingtian adalah pil pembersih roh kelas 4. Bukannya dia tidak ingin memurnikan pil pembersihan roh kelas 3, melainkan karena bahan obatnya sulit ditemukan. Selain itu, kualinya masih merupakan senjata roh kelas 4, dan itu sama sekali tidak mampu menahan pil fire kelas 3 miliknya. Jadi, dia hanya bisa menekan pil fire-nya ke kelas 4 dan memperbaiki pil pembersihan roh kelas 4. Bahan obat yang dia beli sebelumnya adalah bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pembersihan roh kelas 4. Untungnya, bahan obat yang diperlukan untuk pil pembersihan roh kelas 4 tidak dapat dianggap langka, kalau tidak, saya hanya bisa mencari kelas yang lebih rendah dan memperbaiki pil pembersih roh kelas 5. Duan Lingtian dengan ringan menghela nafas. Tentu saja, sejauh yang dia ketahui, bahkan pil pembersihan roh kelas 5 seharusnya cukup untuk menghilangkan kekuatan obat dari bubuk blok asal di tubuh Little Gold. Suara mendesing. Teknik penyempurnaan pil Duan Lingtian tidak kalah dengan teknik penyempurnaan senjatanya, dan dia telah menghabiskan 2 jam waktu sebelum berhasil menyempurnakan pil pembersihan roh kelas 4. Setelah dia memberi makan pil pembersihan roh kelas 4 ke tikus emas kecil yang pingsan, Duan Lingtian menekan tangannya ke tubuhnya sebelum menggabungkan energi asalnya ke dalam tubuhnya, dan dia membantunya melarutkan kekuatan obat pil. Sementara itu, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan obat dari Origin Block Powder di tubuh Little Gold terus berkurang, dan itu benar-benar tidak mampu menahan kekuatan obat dari pil pembersihan roh kelas 4. Setelah setengah jam, kekuatan obat dari bubuk blok asal benar-benar tersapu oleh kekuatan obat yang sombong dari pil pembersihan roh kelas 4, dan itu tidak dapat menimbulkan masalah lagi.
Little Gold akhirnya pulih menjadi normal. Wajah Duan Lingtian menunjukkan senyuman saat dia dengan ringan membelai punggung lembut anak kecil itu, dan dia menghela nafas. Anak kecil ini selalu dilanda kemalangan, saat aku melihatnya untuk pertama kali, dia berada di rumah lelang. Ketika dia hilang kali ini, dia benar-benar ditangkap lagi, dan dia juga menjadi barang lelang. His mendesis gelombang, sementara itu, dua ular piton kecil keluar dari lengan Duan Lingtian untuk turun di kiri dan kanan tikus emas kecil itu, dan kemudian kepala kecil mereka terjulur untuk menggosok lembut tikus emas kecil itu. Skeak-skeak gelombang, setelah beberapa saat, tikus emas kecil itu terbangun, dan hal pertama yang dilihatnya adalah dua ular sanca kecil yang berdiri di kedua sisi dirinya. Mencicit. Seketika, tikus emas kecil itu tampak seolah-olah telah mengambil stimulan, dan dia berubah menjadi cahaya emas yang menghindar ke samping sebelum dengan waspada menatap kedua ular piton kecil itu. His mendesis gelombang, piton hitam kecil itu menjentikkan lidahnya saat dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan tikus emas kecil itu, dan tatapannya membawa kepuasan di dalamnya saat dia melihat tikus emas kecil itu. Mencicit. Bulu emas di seluruh tubuh tikus emas kecil itu berdiri tegak seolah-olah telah terjadi ledakan pada bulunya, dan energi asal di tubuhnya berdenyut. Di atasnya, dua siluet naga bertanduk kuno muncul seketika, dan mereka mengumpulkan kekuatan sambil menunggu untuk dikerahkan. Piton hitam kecil tidak mau kalah, dan empat siluet naga bertanduk kuno muncul di atasnya. Kepala kecil tikus emas kecil itu terkulai ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia sedikit putus asa. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, tikus emas kecil berubah menjadi cahaya emas yang turun ke bahu Duan Lingtian, dan dia seperti menantu kecil yang telah dianiaya. His mendesis gelombang, kedua ular sanca kecil di sisi lain sangat puas sekarang, dan mereka berbalik untuk menyapu ekor mereka ke kiri dan ke kanan ke arah tikus emas kecil. Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat bahwa bertahun-tahun yang lalu ketika kekuatan dua ular sanca kecil lebih rendah daripada tikus emas kecil itu pernah membalikkan punggungnya ke arah mereka dan mengguncang pantatnya untuk memprovokasi mereka. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa apa yang terjadi, pada hari ini, kekuatan kedua ular sanca kecil itu telah melampaui tikus emas kecil itu. Kakak Lingtian, hitam kecil dan putih kecil menggertakku. Suara Little Gold dari seorang gadis muda yang menyenangkan di telinga masuk ke telinga Duan Lingtian, dan itu dipenuhi dengan kesedihan. Emas kecil, jika kamu tidak bertindak terlalu jauh dengan menyinggung mereka hari itu, apakah mereka akan memperlakukanmu seperti ini hari ini? Duan Lingtian memutar matanya ke arah tikus emas kecil itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Emas kecil, kamu sangat imut. Tepat pada saat ini, Han Suenai berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya untuk meraih tikus emas kecil itu. Tikus emas kecil itu tidak melawan juga dan membiarkan dirinya dipegang di tangan Han Suenai, dan kemudian mata hijau gioknya berkedip saat dia dengan hati-hati mengukur Han Suenai. Terima kasih, kakak, untuk membantu saya membalas dendam. Tiba-tiba, sebuah suara yang terdengar seperti bayi tiba-tiba terdengar, dan itu menyebabkan Duan Lingtian tercengang. Dia bisa melihat bahwa ini bukan transmisi suara dan malah kata-kata yang diucapkan. Kamu hanya di tahap inisiasi Void, namun kamu sudah bisa berbicara. Mata Han Suenai terbuka lebar saat dia melihat tikus emas kecil berbulu di tangannya, dan wajahnya yang cantik tercengang. Jelas, dia terkejut. Aku sangat tangguh. Tikus emas kecil itu mengangkat kepala kecilnya saat dia mengedipkan mata hijau gioknya, dan kemudian dia dengan puas membalikkan tubuhnya yang lembut dan gemuk, menyebabkan Han Suenai tidak bisa melakukannya, untuk menahan diri dari tertawa. Bab 604, Pemilik Pedang Giok lainnya. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurater Editor, J. Mampu berbicara. Bahkan Duan Lingtian dikejutkan oleh tikus emas kecil itu. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Little Gold mampu mengirim transmisi suara ketika dia baru saja melangkah ke Void Praying Stage telah mengejutkannya sampai ekstrim. Bagaimanapun, dalam ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, hanya binatang iblis tahap inisiasi Void yang dapat memahami kemampuan mengirim transmisi suara. Adapun berbicara, itu adalah simbol dari binatang iblis tahap interpretasi Void. Kaisar Bela Diri kelahiran kembali telah mengalami dua masa kehidupan, namun belum pernah melihat binatang iblis yang bisa berbicara sebelum melangkah ke tahap interpretasi Void. Namun sekarang, keberadaan khusus telah muncul di hadapan Duan Lingtian.
Menurut ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, biasanya, binatang iblis tahap inisiasi Void dapat mengirim transmisi suara, binatang iblis tahap interpretasi Void dapat berbicara, dan binatang iblis tahap transformasi Void dapat mengambil bentuk manusia. Tatapan Duan Lingtian menatap lekat-lekat pada tikus emas kecil yang duduk di tangan Xue Nai dalam kenikmatan, dan kemudian hatinya bergetar. Namun Little Gold, dia bisa mengirim transmisi suara di Void Praying Stage, dan sekarang dia bisa berbicara setelah menembus Void Initiation Stage. Jika itu berjalan sesuai dengan pola ini, maka tidakkah dia bisa mengambil bentuk manusia begitu dia melangkah ke tahap interpretasi Void? Ketika dia berpikir sampai di sini, Duan Lingtian tidak bisa menahan nafas. Xue Nai. Duan Lingtian memandang Han Xue Nai dan bertanya, kapan Little Black dan Little White mulai berkomunikasi denganmu melalui transmisi suara? Tahap inisiasi Void. Han Xue Nai berkata, hampir semua binatang iblis tahap inisiasi Void dapat mengirim transmisi suara. Ini sangat normal, tapi Little Gold yang bisa berbicara adalah sesuatu yang tidak bisa saya pikirkan. Seperti yang diharapkan. Duan Lingtian menghela nafas pada dirinya sendiri, Little White dan Little Black seperti binatang iblis biasa dan hanya mampu mengirim transmisi suara di tahap inisiasi Void. Namun Little Gold telah melebihi harapannya. Xue Nai, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, ketika Little Gold baru saja menembus tahap Void Praying bertahun-tahun yang lalu, dia sudah bisa berkomunikasi denganku melalui transmisi suara, kata Duan Lingtian. Apa? Han Xue Nai tercengang sekali lagi, dan kemudian dia menatap tikus emas kecil di tangannya saat dia dengan hati-hati mengukur tikus emas kecil itu. Anak kecil ini sangat tidak biasa. Jika ini terus berlanjut, bukankah dia bisa mengambil bentuk manusia dan langsung menjadi iblis begitu dia mencapai tahap interpretasi Void? Aku belum pernah mendengar tentang iblis di tahap interpretasi Void. Ketika dia berbicara di sini, Han Xue Nai menggelengkan kepalanya, dan matanya yang indah dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan. Bahkan dia tidak bisa mengerti mengapa Little Gold begitu istimewa. Jadi dengan cara ini, anak kecil ini memang luar biasa. Duan Lingtian melirik tikus emas kecil dan menghela nafas. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil itu berteriak sebelum melihat kedua ular sanca kecil itu. Kalian berdua tidak bisa berbicara, kalian berdua tidak sehebat aku. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit ketika dia melihat tikus emas kecil itu sebenarnya masih berani memprovokasi Little Black dan Little White. Desir, desir, sebuah sambaran petir hitam dan putih melintas, menakuti tikus emas kecil itu sampai dia meringkuk di tangan Han Xue Nai. Seorang pria terhormat, tidak menggunakan kekuatan, tapi alasan. Kata-kata tikus emas kecil itu masuk ke telinga Duan Lingtian dan Han Xue Nai, menyebabkan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana, dan kemudian mereka saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Dari mana anak kecil ini mempelajari semua ini? Keberuntungan Little Gold tidak buruk, kita bisa membawanya ke SWOT Monarch Tracer kali ini, dan mungkin ada sedikit keberuntungannya di sana, kata Han Xue Nai. Duan Lingtian mengangguk. Pada hari-hari berikutnya, Duan Lingtian dan Han Xue Nai tidak keluar, dan mereka menghabiskan waktu mereka di penginapan. Tanpa sadar, tanggal yang disepakati dengan pemilik pedang giok lainnya telah tiba, sedangkan Duan Lingtian dan Han Xue Nai menuju Vision Ridge. Vision Ridge terletak di utara kota Kekaisaran Mulberry Timur, sebuah punggungan gunung yang luas yang ukurannya puluhan kali lebih besar jika dibandingkan dengan kota Kekaisaran Mulberry Timur. Kakak Lingtian, begitu kita berkumpul dengan mereka dan tiba di harta karun Raja Pedang untuk membukanya dengan 9 pedang batu giok, haruskah saya membekukan semuanya menjadi es loli? Dengan cara itu, tidak akan ada yang bertarung untuk hal-hal di dalamnya. Harta karun Raja Pedang bersama kita. Mata indah Han Xue Nai bersinar saat dia mengungkapkan senyum iblis. Meskipun Duan Lingtian memiliki pemikiran seperti ini sejak lama, dia masih merasakan getaran di punggungnya ketika dia mendengar Han Xue Nia mengatakannya, dan kemudian hatinya bergetar. Gadis kecil Xue Nai ini benar-benar iblis kecil. Untungnya, kita berteman dan bukan musuh. Tidak perlu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menolak rencana Han Xue Nai. Dalam 2 hari terakhir, selain kultivasi, dia mempertimbangkan banyak hal yang berkaitan dengan harta karun Raja Pedang. Harta karun Raja Pedang tidak diragukan lagi ditinggalkan oleh Raja Bela Diri. Ini adalah sesuatu yang bisa dirasakan dari namanya saja.
Harta yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri dan Kaisar Bela Diri biasanya adalah permainan yang sengaja dibuat oleh mereka. Mungkin akan ada banyak harta di dalamnya, tetapi akan ada tes yang sesuai. Bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Bela Diri kelahiran kembali pernah memainkan permainan serupa. Ada satu waktu, dia sengaja membuka harta karun, dan pada akhirnya, semua orang yang masuk menemui ajal mereka. Ketika dia berpikir sampai di sini, Duan Lingtian merasa sedikit ketakutan. Di mata Raja Bela Diri dan Kaisar Bela Diri yang tangguh itu, bahkan keberadaan di tahap transformasi Void tidak berbeda dengan semut. Sulit bagi kematian seekor semut untuk mempengaruhi keadaan pikiran mereka. Bagi mereka, permainan yang mereka ciptakan hanyalah eksistensi yang memberi mereka hiburan. Suenai, pikirkanlah, bahkan jika ada harta di dalam harta karun Raja Pedang, itu pasti tidak akan mudah diperoleh. Karena mereka mengikuti kita, kita dapat membiarkan mereka mencari jalan melalui tempat itu, dan kita dapat mengambil risiko yang lebih rendah. Duan Lingtian berkata kepada Han Suenai, jika kita benar-benar menemukan harta karun di sana, tidak akan terlambat bagimu untuk bergerak pada saat itu, bagaimanapun juga, seharusnya tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat membandingkannya, untuk kekuatanmu. Kakak Lingtian telah memikirkannya dengan baik pada akhirnya, baiklah, kita akan melakukannya seperti itu. Saran Duan Lingtian mendapat persetujuan Han Suenai, dan kemudian senyum jahat muncul di wajah Han Suenai. Merebut barang dari orang lain adalah favoritku, saat aku kecil, aku selalu menyita mainan Suei. Suei. Duan Lingtian tercengang saat mendengar Han Suenai. Siapa itu? Mata Han Suenai dipenuhi dengan ekspresi licik. Dia putri pamanmu saya, dan dia setengah bulan lebih tua dari saya. Sejak kami kecil, hal favorit saya adalah merebut barang-barangnya, sedangkan dia akan menangis setiap saat. Duan Lingtian terdiam, dan dia diam-diam berduka untuk Mu Suei. Selanjutnya, Duan Lingtian menarik pedang giok dan menghubungi pemilik pedang giok lainnya melalui prasasti transmisi Void. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil itu menjulurkan kepalanya dari lengan baju Duan Lingtian, dan kemudian dia berteriak 2 kali saat dia dengan penasaran mengukur sekelilingnya. Setelah 2 hari pemulihan, semangat tikus emas kecil itu tinggi. His-desis gelombang, di sisi lain, 2 ular sanca kecil menjulurkan kepala mereka dari lengan baju Han Suenai, dan mereka menjentikkan lidah mereka dan tidak lupa untuk menatap tikus emas kecil itu dengan provokatif. 2 idiot yang tidak tahu bagaimana berbicara. Suara kekanak-kanakan tikus emas kecil itu akhirnya bisa berlanjut sekarang. Tetapi kata-kata provokasinya telah membuat marah kedua ular piton kecil itu. Jika bukan karena Han Suenai yang menenangkan kedua ular piton kecil itu, mereka mungkin sudah menerkam untuk melawan tikus emas kecil itu. Emas kecil, kamu tidak bisa melakukan ini lagi, jika kamu melakukannya, maka aku tidak akan peduli padamu dan membiarkan si kecil hitam dan putih kecil bertanding dengan benar denganmu. Duan Lingtian memelototi tikus emas kecil itu, membuatnya takut sampai-sampai dia dengan main-main menjulurkan lidahnya dan kembali ke lengan baju Duan Lingtian, dan dia tidak membuat gerakan lagi setelah itu. Hitam kecil, putih kecil, kalian berdua sembunyi dulu, kata Duan Lingtian kepada 2 ular sanca kecil sebelum memanggil Han Suenai. Suenai, kita ke sana. Kelompok 2 Duan Lingtian langsung menuju utara Vision Ridge. Ketika mereka tiba di udara di atas ngarai yang berisi burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum, Duan Lingtian melihat ke bawah ke ngarai di bawahnya. Suenai, ayo turun, disinilah aku setuju untuk bertemu dengan mereka. Selanjutnya, Duan Lingtian dan Han Suenai turun ke jurang. Saat ini, sudah ada 4 orang yang menunggu di ngarai. 4 orang ini dibagi menjadi 2 kelompok. Salah satu kelompok dibentuk dari 2 pria parubaya dengan pakaian bordir. Kelompok lain terdiri dari pria parubaya yang kuat dan pria tua berpakaian biru. Sementara itu, mereka berempat tercengang saat melihat Duan Lingtian dan Han Suenai muncul. Seorang pria muda sekitar usia 25 dan seorang gadis muda sekitar usia 15 atau 16. Apakah ini sepasang saudara laki-laki dan perempuan yang hilang? Mereka berempat tidak menyangka bahwa salah satu dari 2 orang ini adalah pemilik pedang giok. Nona kecil yang lucu, apakah kamu dan kakakmu tersesat? Pria parubaya yang kuat mengambil langkah maju, dan kemudian dia melihat Han Suenai sebelum dengan ringan tersenyum dan bertanya, dan itu seperti orang dewasa yang memperdaya anak kecil. Itu kamu.
Han Xuenai tidak bereaksi ketika Duan Lingtian yang berdiri di samping sudah berseru dengan suara rendah. Kamu, pria parubaya yang kuat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan kemudian dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menilai Duan Lingtian. Kakak, apakah aku mengenalmu? Meskipun kamu tidak mengenalku, tapi kita berdua telah berkomunikasi lebih dari sekali atau dua kali sebelum ini, kan? Kamu bahkan tidak akan bisa membedakan suaraku, kan? Mata Duan Lingtian menyipit saat dia berbicara perlahan. Ketika pria parubaya yang kuat berbicara, Duan Lingtian telah mengenali identitasnya, justru pemilik pedang giok pertama yang telah dihubungi Duan Lingtian, pemilik suara nyaring. Kamu, ini kamu. Pria parubaya yang kuat akhirnya bereaksi, dan dia menilai Duan Lingtian seolah-olah dia sedang melihat hantu sebelum tertawa pahit. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kamu sebenarnya sangat muda. Saat dia selesai berbicara, pria parubaya yang kuat itu melirik Han Xuenai di sisi Duan Lingtian, dan dia terdiam. Orang ini membawa seorang gadis muda. Apakah dia berpikir bahwa Sword Monarch's Treasure adalah sebuah game? Saya dipanggil Dong Ming, saudara, siapa namamu? Pria parubaya itu bertanya. Duan Lingtian, kata Duan Lingtian. Jadi itu saudara Duan Lingtian, saudara Duan Lingtian, ini Penatua Hu, dia senior saya. Sementara itu, pria parubaya yang kuat itu memperkenalkan pria tua berpakaian biru itu kepada Duan Lingtian. Penatua Hu. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum untuk menyambut lelaki tua itu. Penatua Hu hanya mengangguk acuh tak acuh kepada Duan Lingtian sebelum mengabaikannya sepenuhnya. Jelas, Penatua Hu sama sekali tidak menganggap serius Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak memperhatikannya. Bagaimanapun, usianya ada di sana untuk dilihat semua orang, dan itu memang tidak cukup untuk menarik perhatian orang lain. Tapi Duan Lingtian tidak keberatan, namun Han Xuenya di sampingnya tidak menyukainya. Kakek, apakah kamu tidak mendengar kakakku Lingtian menyapamu? Nona muda ini membenci kambing tua sepertimu yang meremehkan orang lain karena menjadi tua. Bab 605, Silau Cemburu. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurater Editor, J. Duan Lingtian ingin menghentikannya, tetapi dia sudah terlambat. Gadis kecil Xuenai ini selalu mengutarakan pikirannya dengan bebas dan akan berdebat sampai mati. Gadis kecil, awas, kemalangan datang dari mulut. Wajah lelaki tua berpakaian biru itu sedikit tenggelam, dan kemudian dia tiba-tiba menatap Han Xuenai dengan mata berlumpur tersembunyi yang memancarkan niat membunuh. Kemalangan datang dari mulut. Kambing tua, aku akan, bagaimana Han Xuenai bisa menahannya ketika dia mendengar ancaman lelaki tua itu. Dia langsung kehilangan kesabaran. Xuenai. Sementara itu, Duan Lingtian mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Han Xuenai, dan kemudian dia dengan ringan menggelengkan kepalanya saat dia mengirimkan transmisi suara. Tidak perlu berperilaku buruk seperti dia, selain itu, kekuatan orang tua ini tidak buruk. Begitu dia memasuki harta karun Raja Pedang dan menemukan beberapa harta, kita bisa merebutnya darinya. Membunuhnya sekarang tidak sepadan. Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan ekspresi Han Xuenai menjadi tenang, dan dia mendengus. Kambing tua, untuk menghormati kakak Lingtian, nona muda ini tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Pada saat yang sama, jejak kemilau bersemangat muncul di mata Han Xuenai, dan kemudian dia mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Kakak Lingtian, kamu benar, begitu kambing tua ini menemukan harta karun, kami akan merebutnya darinya dan membuatnya meludahkan darah karena marah sebelum membunuhnya. Transmisi suara Han Xuenai menyebabkan Duan Lingtian merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya, dan dia hanya bisa meratapi tanpa suara untuk pria tua berpakaian biru itu. Orang tua ini tidak menyinggung siapapun, namun berani menyinggung iblis kecil ini. Kamu, ekspresi lelaki tua itu berubah menjadi marah karena dimarahi oleh seorang gadis muda berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan tubuhnya gemetar. Ketika dia melihat lelaki tua di sampingnya akan kehilangan kesabaran, Dong Ming di dekatnya buru-buru menghentikannya. Penatua Hu, karena nona muda ini telah berkompromi, tidak perlu terus meributkannya dengan dia, biarkan saja. Penatua Hu mendengus dingin, dan pada akhirnya, dia mendengarkan Dong Ming dan tidak berkobar. Duan Lingtian melirik pria tua itu dengan acuh tak acuh. Kultivasi orang tua itu tidak dapat melarikan diri sebelum kekuatan spiritualnya. Orang tua ini adalah eksistensi di tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void. Dalam hal kekuatan,
dia sebanding dengan Grand Elder Klan Tang yang telah disegel dalam es oleh Han Suenai dan mati di tangan Duan Lingtian. Sementara itu, ngarai kembali damai sekali lagi, sedangkan, dua pria parubaya yang berdiri di samping sekarang mengukur Duan Lingtian dan Han Suenai dengan mata yang mengungkapkan kemilau aneh yang tak terlihat. Tidak diketahui apa yang mereka pikirkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak sosok turun ke ngarai dari atas. Tidak lama sebelum 5 kelompok orang yang tersisa tiba seperti yang ditunjuk. Orang-orang ini semua datang dalam kelompok 2 orang. Saat ini, ketika 5 kelompok orang lainnya muncul, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihat kombinasi Duan Lingtian dan Han Suenai. Mereka juga pemilik pedang giok. Dalam waktu singkat, ada seseorang yang melihat ke arah Duan Lingtian dan bertanya dengan ekspresi ragu. Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa lagi, dengan mengangkat tangannya, dia menarik pedang giok miliknya dari cincin tata ruangnya, dan dia melambai di depan orang-orang yang meragukannya. Seketika, semua orang itu tidak berbicara lebih jauh. Anak muda, jika aku jadi kamu, aku akan menemukan senior untuk pergi ke gudang harta karun Raja Pedang bersamaku, kamu benar-benar terlalu gegabah. Seorang lelaki tua berpakaian hijau yang relatif baik hati menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bahaya harta karun Raja Pedang adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh siapapun. Justru karena inilah tidak ada yang berani memandang rendah bahaya di dalamnya. Yang tidak diketahui tidak diragukan lagi yang paling menakutkan. Dalam keadaan ini, semakin kuat kekuatan seseorang, semakin banyak peluang yang dimiliki seseorang untuk bertahan hidup dan mendapatkan kekayaan yang menjadi miliknya. Terima kasih atas pengingatnya, senior. Duan Lingtian tersenyum penuh terima kasih terhadap pengingat orang tua itu. Tapi junior memahami situasinya, dan aku tidak akan menyusahkan senior untuk mengkhawatirkanku. Apakah semua orang membawa pedang giok mereka? Sementara itu, orang lain menarik pedang gioknya dan bertanya pada yang lain. Untuk sementara waktu, 7 kelompok orang lainnya menarik pedang giok mereka masing-masing dan menunjukkannya di depan mata semua orang. 9 pedang giok dikumpulkan bersama. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian memperhatikan bahwa pedang giok di tangannya mulai bergetar tiba-tiba, dan seolah-olah dipanggil dan sangat ingin lepas dari tangannya. Pedang giok dari 8 orang lainnya hampir sama. 9 pedang giok semuanya gemetar sekarang, dan setiap pedang giok menunjuk ke tempat yang sama. Lebih tepatnya berbicara, itu adalah tempat yang sama. Menurut legenda, setelah 9 pedang digabungkan menjadi satu, mereka akan berubah menjadi pedang giok yang benar-benar baru yang akan memandu kita menuju harta karun Raja Pedang. Sementara itu, Dong Ming yang memegang pedang giok angkat bicara. Semuanya, bagaimana kalau kita membiarkan 9 pedang bergabung menjadi satu sekarang dan mencari harta karun Raja Pedang? Begitu Dong Ming selesai berbicara, dia melihat sekeliling ke arah sekitarnya. Saya tidak keberatan. Duan Lingtian mengangkat bahu dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku juga tidak keberatan. Saya tidak keberatan. Untuk sementara waktu, selain Dong Ming yang mengajukan saran, 5 orang lain yang memegang pedang giok di tangan mereka menggelengkan kepala. Termasuk Duan Lingtian dan Dong Ming, total 7 orang setuju untuk secara langsung mengizinkan 9 pedang untuk digabungkan menjadi satu dan mencari harta karun Raja Pedang. Hanya 2 orang yang tersisa yang memegang pedang giok tidak membuat pendirian mereka diketahui. Salah satunya adalah tepatnya salah satu dari 2 pria parubaya dengan pakaian bersulam yang telah lama tiba di ngarai. Orang lain adalah seorang lelaki tua kurus pendek dengan sepasang mata juling. Sementara itu, Duan Lingtian memperhatikan bahwa pria parubaya dengan pakaian bersulam dan pria tua kurus itu tiba-tiba saling memandang sebelum menatapnya pada saat yang bersamaan. Lebih tepatnya berbicara, mereka memandangnya dan Han Suenai yang ada di sampingnya. Apa yang ingin kalian berdua lakukan? Wajah Dong Ming menjadi sedikit muram. Bukan apa-apa, kami hanya merasa bahwa beberapa orang tidak memiliki kualifikasi untuk memegang pedang batu giok. Mengapa mereka tidak menyerahkan pedang batu giok itu dan menyerahkan 2 posisi? Pria parubaya dengan pakaian bordir yang memegang pedang giok memandang Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Seolah-olah dia sedang membicarakan masalah yang tidak terlalu penting. Tepat, pria tua kurus kering yang juga memegang pedang giok mengangguk setuju. Aku masih memiliki seorang teman yang berada di kota Kekaisaran Mulberry Timur, aku awalnya tidak bermaksud untuk membawanya bersamaku. Tapi, karena ada 2 posisi lagi sekarang,
aku bermaksud untuk memanggilnya sekarang. Dia adalah eksistensi di tingkat ketujuh dari tahap inisiasi Void, dan jika dia memasuki harta karun Raja Pedang bersama kita, dia akan sangat membantu kita. Kata-kata lelaki tua kurus kering itu menyebabkan banyak orang yang wajahnya menjadi muram menghela nafas lega. Tepatnya, mereka tidak tahu apa-apa tentang bahaya di dalam harta karun Raja Pedang, tetapi mereka bisa yakin akan satu hal, semakin kuat kekuatan mereka, semakin tinggi peluang mereka untuk bertahan hidup di sana. Untuk sementara waktu, pandangan kebanyakan orang tertuju pada Duan Lingtian dan Han Suenai. Mungkin, di mata mereka, jika seorang pemuda berpakaian ungu berusia sekitar 25 tahun dan seorang gadis muda berpakaian kuning berusia sekitar 15 atau 16 tahun memasuki harta karun Raja Pedang, pemuda dan gadis muda itu tidak akan membantu apa-apa, mereka dan hanya akan menjadi beban bagi mereka. Tetapi meskipun yang lain berpikir seperti ini, mereka tidak berbicara, dan mereka hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan dan membiarkan situasi berkembang. Orang-orang ini termasuk Dong Ming juga. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian dan Han Suenai dikelilingi dari empat sudut oleh dua pria paruh baya dengan pakaian bordir, pria tua kurus, dan wanita tua berpakaian abu-abu. Keempat pasang tatapan ini menatap dengan iri pada pedang giok di tangan Duan Lingtian. Nak, jika kamu menyerahkan pedang giok dan segera pergi, kami bisa menyelamatkan hidupmu. Tepat, selama kamu menyerahkan pedang giok itu dan melepaskan kedua titik itu, maka karena tidak ada perasaan sakit di antara kita, tidak perlu bagi kami untuk bergerak melawanmu. Nak, jika kamu masuk akal maka letakkan pedang giok itu dan pergilah. Keempat orang itu memandang Duan Lingtian dan kata-kata mereka dipenuhi dengan ancaman. Di dalam ngarai, perkelahian akan pecah. Tentu saja, ada juga 5 kelompok orang yang menonton pertunjukan. Saudara Lingtian, Dong Ming yang berdiri di kejauhan mengerutkan kening, dia sedikit tidak dapat melanjutkan menonton ini lebih lama lagi, dan dia mengambil langkah maju dan ingin membantu Duan Lingtian. Dong Ming. Sementara itu, pria tua berpakaian biru di sisi Dong Ming menahannya. Jangan terlibat dalam situasi ini. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Sosok Dong Ming menegang, dan kemudian dia melirik Duan Lingtian dengan tatapan bersalah sebelum menghela nafas, dan pada akhirnya dia menarik langkahnya. Adegan ini jelas diperhatikan oleh Duan Lingtian. Pada saat yang sama kehangatan itu muncul di hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Tentu saja, kemarahan ini ditujukan kepada lelaki tua berpakaian biru itu. Saudara Lingtian, serahkan pedang giok itu kepada mereka, tidak peduli apa isi harta karun Raja Pedang, semua itu imajiner, dan hanya hidupmu yang nyata dan paling penting. Transmisi suara Dong Ming terdengar oleh telinga Duan Lingtian. Dong Ming ingin membujuk Duan Lingtian untuk menyerahkan pedang giok dan pergi. Duan Lingtian secara alami tahu bahwa Ding Ming bermaksud baik. Tidak peduli apa, hanya kamu yang membangkitkan niat untuk membantuku dan membujukku di antara semua orang yang hadir. Aku, Duan Lingtian, akan mengingat bantuan ini. Duan Lingtian mengangguk ke Dong Ming, dan kemudian setelah berbicara sebentar melalui transmisi suara, dia mengubah topik pembicaraan. Tapi bukan Tom, Dick, dan Harry yang memiliki kemampuan untuk merebut pedang giok di tanganku. Dong Ming tercengang. Sulit baginya untuk membayangkan dari mana tepatnya pemuda ini mendapatkan kepercayaan diri yang begitu besar. Bahkan jika bakat alaminya lebih tinggi, seorang pria muda yang terlihat berusia sekitar 25 tahun paling-paling adalah seorang seniman bela diri yang baru saja melangkah ke tahap inisiasi Void. Adapun gadis muda lainnya yang berusia sekitar 15 atau 16 tahun, kemampuannya untuk terbang sudah mengejutkannya. Sejauh yang dia ketahui, gadis muda itu paling banyak adalah seniman bela diri jenius yang baru saja menembus ke Void Praying Stage. Nak, aku akan memberimu 5 napas waktu untuk dipertimbangkan. Pada saat itu, jika kamu masih tidak meletakkan pedang giok di tanganmu, maka kamu dan gadis kecil ini sudah mati. Pria parubaya dengan pakaian bordir yang memegang pedang giok mengancam dengan suara keras. Kamu sangat muda dan memiliki tahun-tahun yang lebih baik, tidak perlu membuang hidupmu untuk pedang giok. Pria tua kurus itu memiliki wajah tanpa ekspresi saat dia melihat Duan Lingtian, dan meskipun nadanya datar, namun itu mengandung niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun dia menghadapi ancaman orang lain, ekspresi Duan Lingtian masih tenang seperti sebelumnya, dan seolah-olah ekspresinya tidak akan berubah bahkan jika Gunung Tai runtuh di depannya. Selanjutnya,
Duan Lingtian memandang Han Suenai yang ada di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum. Suenai, seseorang ingin merebut pedang giok kita dan mengambil tempat untuk memasuki harta karun Raja Pedang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang memperhatikan bahwa jauh sebelumnya ketika dua pria paruh baya dengan pakaian bordir, pria tua kurus, dan wanita tua berpakaian abu-abu mengepung, kilau kegembiraan terpancar samar dari kedalaman tatapan Han Suenai.